Oke, karena agendanya cukup banyak ya, nanti ada banyak pembicara, jadi kita segera mulai saja. Monggo Mas Amin, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para narasumber, mungkin ada yang belum datang ya. Serta Bapak Ibu dosen, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir secara daring dalam webinar series Multidisciplinary AI Research episode 1, Call for Collaboration. Webinar ini diselenggarakan sebagai ruang awal untuk berbagi gagasan, memperluas jejaring, serta menjajaki peluang kolaborasi riset kecerdasan artifisial lintas bidang. Kami berharap diskusi yang akan berlangsung dapat memberikan perspektif baru dan mendorong terwujudnya kolaborasi riset yang terdampak. Selamat mengikuti webinar. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Yang pertama, sambutan dari Direktur PPN, Pak Aldi. Monggo dipersilakan, Pak Aldi. Ya, terima kasih Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Waalaikumsalam. saya hormati Bapak Kepala Inovasi AI, Pak Mirza Alim, Mkom, dan moderator Mas Amin. Yang saya hormati Bapak dan Ibu yang hari ini bergabung di kegiatan eh, ini bukan membelajari ya, berarti kita sama-sama belajar tentang AI. Jadi Bapak Ibu, ini ada inisiasi dari tim inovasi AI. Bagaimana kita mengenal tentang AI? Mungkin kalau saya dulu pemahaman AI itu adalah bagaimana suatu platform itu bisa mengerti kita atau apa ya. Jadi kalau saya dulu itu kalau kita paham itu kayak apa namanya kayak film Terminator seperti itu ya dulunya itu gitu. Jadi menguasai dunia padahal enggak. Jadi mudah-mudahan nah kita ketika nanti belajar tentang AI itu bagaimana pemanfaatannya secara maksimal karena kita mengetahui bahwa sekarang eh, terkait kegiatan apapun baik itu tridharma, penelitian, pengajaran sampai dengan pengabdian itu tidak lepas juga dengan bantuan AI. Bahkan sekarang yang namanya menulis proposal, bahkan kita untuk berpikir saja kadang kita memerlukan bantuan AI untuk bisa menata ataupun apa. Dan kedepannya mungkin itu juga sudah meranah pada pembelajaran Bapak Ibu sekalian, termasuk tugas akhir, kemudian tentang apa riset-riset yang terkait dengan AI. Nah, nanti mungkin dari penjelasan Pak Mirza dan kawan-kawan ini bisa sedikit membantu atau kiranya menjadi sebuah apa ya? eh, kolaborasi. Jadi Bapak Ibu sekalian dengan disiplin apapun dari latar belakang pendidikan apapun itu bisa dikombinasi dengan AI. Salah satunya nanti mungkin dari saya karena saya di bidangnya kimia farmasi. Jadi kemarin saya dibantu oleh teman-teman dari Teknik Informatika bagaimana mendigitalisasi program-program AI untuk bisa dikolaborasikan dengan ilmu kami dan tentu nanti akan berkembang di bidang-bidang yang lain Bapak Ibu. Dan kemarin saya baca-baca terkait riset-riset yang dilakukan oleh banyak dosen yang lolos hibah itu salah satunya adalah penggunaan AI dalam riset-risetnya. Kemarin yang kalau tidak salah itu penelitiannya Bu Dr. Hesti itu juga apa namanya melibatkan AI ya. Jadi kayak face recognition gitu kalau nggak salah itu juga bisa salah satu dari AI. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian uh, terutama seperti saya bidangnya bukan tentang AI atau tentang komputer nih Bapak Ibu. Ini akan dikenalkan lebih luas
oleh Pak Mirza dan kawan-kawan bagaimana penerapan AI itu dalam riset-riset yang sudah kolaboratif tentang AI. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan hikmat, kemudian memberikan solusi, kemudian juga menjadi tolak ukur, juga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk bisa berkolaborasi antar prodi, antar bidang, antar multidisiplin. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Mirza sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut yang dilakukan terkait AI ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, yang selanjutnya agenda pertama tentang pemaparan literasi AI dari Pak Mirza. Monggo persilakan. Baik, terima kasih Mas Amin. Saya izin menyampaikan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Oke, apakah slide-nya sudah nampak? Ya, sudah nampak Pak, Nampak ya? Suara saya jelas? kurang keras sih. Kurang keras. Oke. Saya perlu dekat. Sekarang sudah jelas? Ya, lanjut Bapak. Oke, nanti kalau suaranya kurang keras, mohon diingatkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Waalaikumsalam dan warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman dari berbagai program studi ya, dari berbagai bidang keilmuan. Di sini kami divisi AI dan saya mewakili sebagai ketua yang mengadakan webinar ini ya sebagai bentuk peningkatan literasi karena divisi AI ini semester ini mulai dibentuk ya tujuannya dan di bawah Direktorat TPM. Jadi tujuannya selain membantu pengembangan aplikasi untuk meningkatkan kinerja di pendidikan dan penelitian pengabdian, termasuk juga untuk meningkatkan literasi. Ya, karena sebuah ekosistem itu tidak hanya alatnya saja, tetapi juga makhluk hidupnya. Nah, di sini salah satu ikhtiar dari kami ya, dan untuk kita semua agar bisa meningkatkan kualitas penelitian dan juga nanti pengabdian dengan cara mengadopsi solusi AI ya, di bidang selain AI ya, di bidang yang multidisiplin, bidangnya Bapak Ibu. Ya, tujuannya salah satunya adalah untuk yang meningkatkan acceptance. Nanti kita akan lihat kenapa sih kita perlu riset multidisiplin. Jadi pada sesi ini peningkatan literasinya itu tentang jenis-jenis data dan juga tugas-tugas AI. Ya. Insya Allah nanti tidak teknikal ya, hanya konsep-konsep. Jadi Bapak Ibu bisa memahami. Ya. Untuk teknis-teknisnya nanti serahkan kepada Bapak Ibu dosen yang di bidang AI. Baik, yang pertama izinkan saya untuk mengenalkan dulu ya. Karena ini kesempatan pertama mungkin untuk memperkenalkan divisi AI, ya, divisi yang baru pertama kali dibentuk di semester ini. Jadi sebelum saya masuk ke materi jenis data, saya mau perkenalan dulu. Kemudian nanti kita akan jelaskan jenis data dan tugas-tugas AI. Jadi Bapak Ibu itu sebenarnya ada di bagian ini ya, memikirkan input data. Nah, nanti dosen AI bagian memikirkan metode atau algoritma AI sehingga nanti harapannya dihasilkan pemahaman atau pengetahuan baru yang bisa dipublikasikan. Demikian ya. Nah, pertama tentang divisi AI ya. Jadi ini ada di level keempat ya. Setelah apa namanya rektor, wakil rektor bidang pendidikan ya, wakil rektor 1 Pak Agung, kemudian direktur TPM,
dikepalai oleh Pak Aldi. Di sini kami punya visi yang menjadi pusat pengembangan penerapan AI dan yang solusional dan inovatif serta beretika untuk mendukung peningkatan mutu, tridharma, dan tata kelola. Nah, misinya ada membangun ekosistem, ya, di sini berarti manusianya dan termasuk aturannya. Kemudian yang kedua, solusi otomasinya, di sini aplikasinya. Kemudian yang ketiga, infrastruktur datanya. Nah, karena ada kami mengemban misi pertama ya, yaitu membangun ekosistem yang kolaboratif, ekosistem AI yang kolaboratif di internal universitas sebagai wadah diskusi, inovasi, dan pengembangan keilmuan. Nah, dari situ ada turunan program ya, di mana tujuannya adalah, sasarannya adalah penguatan ekosistem dan komunitas AI. Tujuannya membangun komunitas yang aktif ya, dan mengadakan kegiatan rutin. Jadi nanti insya Allah setelah episode 1 ini akan ada episode 2, 3, 4, dan 5 insya Allah. Jadi akan ada kegiatan keilmuan rutin. Nah, kemudian ya salah satu bentuk kegiatan tersebut ya, saya akan sebenarnya ini membentuk secara informal ya, karena kita baru belajar, jadi pembentukannya tidak secara formal dibentuk tapi informal. Tapi buat divisi AI, pembagian ini perlu karena nanti ketika membuat kegiatan mengelompokkannya lebih mudah ya. Yang pertama medis dan kesehatan, kemudian ekonomi bisnis keuangan, soshum, dan saintek engineering. Nah, kita punya sekitar 23 prodi ya, minus sains data karena sains data ada di AI-nya, jadi kan AI in bla 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 kan. Kalau AI in sains data jadi ya, berteman dengan diri sendiri. Nah, di kesehatan saat ini baru ada kebidanan, farmasi, dan keperawatan. Dan insya Allah nanti kedepannya ada FKM, dan masyarakat, mungkin ada kedokteran gigi. Dan di ekonomi bisnis finance, saat ini ada akuntansi dengan D3, D4, dan S1-nya. Dan ditambah yang baru manajemen. Ya. Nah, untuk yang soshum, tentu ada hukum, ilkom, PGSD, psikologi, DKV saya masukkan ke sini karena ya dalam bayangan saya sih ini lebih ke seni ya, ke manusia. Nah, perhotelan saya masukkan sini, nanti mohon koreksi kalau ada pandangan lain terkait perhotelan. Saya mungkin tidak terlalu tahu. Ya, perhotelan itu lebih ke manusianya atau ke finance-nya, bisnisnya, ya, atau malah ke science ya, food science atau apa barangkali. Nanti bisa dikasih masukan. Kemudian yang saintek ada informatika dan informasi tentunya. Kemudian kita punya teknik mesin, jadi komputer dan elektronika. Nah, sekarang pertanyaannya, manajemen ikut ke sosium. Oke, nanti kita diskusikan ya Bu. Kira-kira masuknya apa? Kira-kira bisa nggak masuk ke ekonomi, finance, sama bisnis? Nanti kita diskusikan. Ya, pertanyaannya kenapa AI multidisiplin ya? Jadi yang pertama karena tren ya. Bapak Ibu ingat waktu COVID ya, semua penelitian tuh ngomongin COVID karena itu yang dinanti, yaitu yang dicari. Ya, semua bidang kalau bisa ada COVID-nya ya tentang COVID. Gitu. Kemudian ya kita membawa karena sedang tren ya, kita membawa ke ke bidang kita masing-masing ya, untuk mendapatkan atensi lebih. Karena kalau isu lebih baru, lebih menarik ya, biasanya acceptance-nya lebih tinggi. Kemudian multidisiplin tentu punya lebih banyak knowledge gap ya untuk dieksplor ya, daripada yang monodisiplin. Kalau Bapak Ibu selama ini mungkin bingung, wah ngapain lagi ya, kayaknya
kita udah ketinggalan jauh nih sama negara lain untuk monodisiplinnya. Nah, kita mungkin bisa cari-cari ya celah-celah dengan cara menggabungkan variabel yang lebih dari satu. Bidang kita, bidang AI. Nah, kemudian lebih ya karena menarik tadi ya, jadi lebih chance-nya lebih tinggi untuk diadopsi, diterima. Nah, kalau terkait literasi ya, jadi kalau Bapak Ibu selama ini pernah tahu AI itu apa, tahu ya, kan baru level 1 ya. Ini kalau di Bloom's Taxonomy kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, tapi Bapak Ibu yang non AI tidak dibebankan untuk create ya, meng-create AI sendiri enggak. Tapi minimal Bapak Ibu menjadi level tertingginya adalah menjadikan AI itu bagian dari riset saya. Ya. Jadi ada analisisnya, ada penggunaan AI. Kalau untuk yang creation-nya ya Bapak Ibu yang di bidang AI, dan itu ya lebih susah tentunya. Tapi Bapak Ibu yang non AI ya maksimalnya menjadikan AI sebagai bagian ya, bukan use tapi part of research. Kalau use kan, kalau saya pakai ChatGPT buat nulis, kalau saya pakai ChatGPT buat ini. Nah, kemudian roadmap dari acara ini ya, dari AI multidisiplin itu yang pertama inisiasi ya, yaitu divisi AI menginisiasi 4 tadi ya, kelompok riset multidisiplin, dan itu nanti berimpact pada mengundang narasumber nanti untuk bidang ini, kita undang narasumber dan itu bergiliran. Kemudian ya di tahun pertama saya nggak muluk-muluk ya, kami bisa memberikan literasi ya, meningkatkan literasi kepada Bapak Ibu ya, mengundang narasumber nanti dari luar yang pernah melakukan riset multidisiplin yang terkait AI. Ya, tahun depan kalau sudah banyak yang punya ide, ya sudah tercerahkan. Saat ini saya dapat kabar ada beberapa penelitian yang sedang dilakukan dan sedang proses publikasi, tapi tidak bisa saya minta untuk presentasi ya, karena masih proses. Jadi yang saya minta presentasi hari ini, nanti sore, itu yang sudah publish saja biar aman. Ya. Nah, jadi ya tahun depan mungkin ya, di 2027, kita coba mulai riset. Saya nggak muluk-muluk sebenarnya. Tidak harus berdampak ya, itu programnya Bu Vina ya, harus berdampak ya. Yang penting jalan dulu ya Bapak Ibu ya. Yang penting jalan dulu dan Scopus minimal. Enggak. Ya pokoknya minimal kita jalan dulu. Tapi karena multidisiplin ya harusnya Scopus bisa ya. Jadi tadi Pak Aldi itu yang pengalaman dapat Geo berapa Pak Aldi itu kemarin tuh? Geo 3 ya. Ya nanti Pak Aldi presentasi soal itu. Oke, nah untuk budget divisi AI tidak menyediakan budget ya. Budget lewat PPM, lewat apa namanya, divisi PPM. Ya. Kami hanya menyediakan, ya, mensupport pengetahuan ya, dan teknologi dan mungkin menjembatani kelompok penelitian ya kalau Bapak Ibu butuh bantuan. Ya. Pendanaan bisa dari internal, bisa dari pemerintah, dan juga dari partnership. Kemarin saya bisa dari Undip ya, diutus oleh divisi PPM mewakili. Jadi Undip menawarkan biaya APC, cover biaya APC sampai 15 juta. Itu lumayan sekali. Jadi Bapak Ibu kalau butuh ya nanti bisa bilang ke Bu Vina. Kalau internal nggak cukup, pemerintah ditolak, ya kita coba cari partnership.